Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Zia Ulbar dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 7 November 2022 selengkapnya. Komisi 2 DPR RI menerima beberapa aspirasi dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau DPN-PPDI yang notabene berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan ini mereka berharap adanya konsistensi regulasi baik yang di tingkat nasional maupun lokal. Komisi 2 DPR RI menerima aspirasi Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau DPN-PPDI. Mulai dari peningkatan kesejahteraan perangkat desa hingga konsistensi implementasi peraturan perundang-undangan dalam masa kerja perangkat desa. Ketua Umum DPN PPDI Widi Hartono menyampaikan aspirasi PPDI terkait kesejahteraan perangkat desa yang dinilai belum memadai. Selain itu, PPDI juga mengeluhkan perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak, yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami membangun negeri melalui desa dan tentu saja kita juga memiliki keluarga yang harus kita jamin kesejahteraannya, kita jamin pendidikannya, kita jamin kesehatannya dan kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja perangkat desa sama juga dengan profesi lain butuh disejahterakan. Anggota Komisi 2 DPR RI Ongku PH Sibuan menyebut aspirasi DPN PPDI akan ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi 2 terkait dalam rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja terdekat. Karena ada undang-undang, kemudian ada peraturan daerah kadang-kadang atau peraturan gubernur atau peraturan bupati yang kadang-kala itu menurut mereka itu tidak sepenuhnya sejalan gitu ya. Nah itu sebetulnya aspirasi mereka. Kemudian antara lain misalnya mengenai masa bakti dan usia pensiun bagi perangkat desa itu. Sehingga mereka berharap sesungguhnya adalah adanya konsistensi dari peraturan itu. Kalau memang demikian ya dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang pas. Selain itu, Komisi 2 juga menerima aspirasi Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Rakyat Abdi Negara Indonesia atau DPP KRANI terkait pemberhentian tidak dengan hormat yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang ASN yang berlaku. Teresia dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi kinerja keuangan PT Bio Farma yang dinilai sehat sepanjang tahun 2017 hingga 2019. Dengan perolehan rekam jejak ini, Komisi 11 menilai PT Bio Farma pantas untuk memperoleh dukungan penyertaan modal pemerintah pusat sebesar 68 miliar rupiah. Komisi 11 DPR RI menyetujui pelaksanaan penyertaan modal negara atau PMN kepada PT Bio Farma Persero berupa barang milik negara tahun 2022 senilai 68 miliar rupiah yang digunakan untuk percepatan produksi vaksin, terutama sebagai kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi kejadian wabah COVID. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengungkapkan, hal itu merupakan bagian dari program optimalisasi aset milik pemerintah pusat. Menurut Kamru Samad, aset berupa gedung X penanganan flu burung di Kementerian Kesehatan bisa dioptimalkan fungsi dan manfaatnya. Bio Farma sebagai salah satu holding industri di bidang farmasi didorong untuk mewujudkan kemandirian industri farmasi Indonesia. Manfaat gedung ini tentunya diharapkan bisa berkontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas produksi farmasi kita, bisa juga menjadi pusat laboratorium dan penelitian farmasi kita, dan juga bisa menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia di bidang kefarmasian. Itu yang kita harapkan. Anggota Komisi 11 lainnya, Mustafa, mengapresiasi kinerja keuangan Bio Farma yang sangat baik, bahkan di atas rata-rata. Maka Mustafa menilai Bio Farma berhak mengakuisisi PMN berupa aset dalam rangka perluasan produksi Bio Farma. Namun, ia memberikan catatan agar proses pengalihan aset harus cermat dari sisi administrasi maupun legalitasnya. Karena fixed aset ini jangan sampai ketika dari sisi keuangan sudah bagus, tetapi nanti di kelak kemudian hari dalam aset ini yang sudah menjadi aset Bio Farma akan menjadi persoalan di kemudian hari. Jadi pada prinsipnya ini sudah cukup baik, ya mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan hasil keputusan untuk PMN yang akan nanti dirapatkan di pimpinan, mudah-mudahan semua tidak akan terjadi perubahan.
Fitian dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Pukyong National University atau PKNU secara resmi menganugerahkan gelar Dr. Honoris Causa kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mendapatkan gelar doktor kehormatan dari PKNU untuk bidang ilmu politik. Gelar tersebut diberikan kepada Puan karena dianggap telah menghadirkan arah pembangunan yang menjanjikan bagi Indonesia. Pukyong National University secara resmi menganugerahkan gelar Dr. Honoris Causa kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk bidang ilmu politik. Anugerah tersebut diberikan langsung oleh Presiden Pukyong National University, Chang Yong-soo. Penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Puan Maharani terbilang spesial, karena gelar honoris causa dari Pukyong National University hanya diberikan pada sedikit tokoh penting. Dalam acara tersebut, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pidato ilmiah berjudul Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan Indonesia dan dunia yang lebih sejahtera, adil, damai, dan berkelanjutan. Menurutnya, demokrasi menjamin ruang partisipasi warganya dalam mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi yang diatur oleh negara agar terselenggara dengan baik. Juga memberikan ruang artikulasi kaum perempuan dalam segala bidang, menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif, akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia. Akan tetapi di banyak negara, perempuan juga masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, masih diperlukan berbagai upaya edukasi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi dalam rangka memperkuat peran perempuan. Ketua DPR RI Puan Maharani berkomitmen mengemban gelar kehormatan ini untuk meningkatkan kinerjanya sebagai Ketua DPR RI serta mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia. Dari Korea Selatan, Fajar dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo mengumpulkan pejabat Polri, Kapolda, dan Kapolres Indonesia sebagai buntut dari peristiwa kriminal yang melibatkan petinggi Polri yang belakangan ini sering terjadi. Kapolri memastikan akan melakukan reformasi total sebagai upaya pembenahan internal di tubuh Polri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pimpinan DPR RI mendukung komitmen Kapolri untuk melakukan perbaikan di internal Polri. DPR menyatakan siap untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan kepada Kapolri dan jajarannya dalam menjalankan kebijakan reformasi di tubuh Polri. Komisi 3 DPR RI juga mendukung penuh langkah Kapolri melakukan reformasi sebagai upaya memperbaiki internal Polri melalui sejumlah kebijakan. Di antaranya langkah tegas Kapolri dalam menindak tegas anggota kepolisian yang terjerat masalah hukum tanpa memandang pangkat dan jabatan. Hal ini diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Saat mengumpulkan perwira tinggi dan perwira menengah Polri, mulai dari Kapolres berpangkat AKBP, Kapolda setanah air, hingga pejabat utama Mabes Polri dan Kapolri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan terkait gaya hidup mewah anggota kepolisian, soliditas di internal Polri maupun dengan TNI, memberantas judi online dan jaringan narkoba, memberikan pelayanan pada rakyat, dan mengawal program kerja pemerintah di pusat maupun di daerah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras. Masalah gaya hidup, lifestyle, yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Usai menerima arahan Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan akan melakukan evaluasi dan pembenahan internal Polri sebagai bagian dari reformasi keseluruhan, baik reformasi instrumental maupun reformasi struktural. Sigit mempersilahkan jajarannya keluar jika tidak bisa berkomitmen dan memiliki semangat yang sama untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, setelah ini kita akan menindaklanjuti, menjabarkan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden sehingga seluruh anggota mulai dari pangkat terbawah, khususnya para pelaksana di lapangan, kemudian paham, mengerti, dan mereka tinggal melaksanakan. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendukung penuh upaya Kapolri melakukan reformasi sebagai upaya memperbaiki internal Polri melalui sejumlah kebijakan. Hal itu dinilai langkah inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya kebijakan Kapolri menghapus tilang manual menjadi tilang elektronik. Arahan soal pembuatan SIM baru. Habibur Rahman berharap reformasi di tubuh Polri menjadi budaya Polri sehingga berdampak pada kinerja Polri yang lebih baik ke depannya. Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 1, semua yang melanggar secara pidana disikat, ya, kemudian ditindak secara hukum, dan bahkan proses etiknya sudah selesai sebelum persidangan. Ini luar biasa, kita dukung 100% Polri melakukan pembenahan-pembenahan ini. Tapi ini dipertahankan, jangan hanya tindakan yang sifatnya hanya merespon keluhan, ya, tapi menjadi budaya melakukan perbaikan secara terus dan terus. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, berbagai peristiwa belakangan ini yang melibatkan aparat kepolisian menjadi momentum Kapolri melakukan bersih-bersih di tubuh Polri. Supriyansa mendukung Kapolri menindak tegas anggota kepolisian yang melakukan tindakan kriminal tanpa pandang bulu, sehingga memberikan efek jera pada seluruh anggota kepolisian.
dengan adanya keterlibatan oknum-oknum kepolisian itu sendiri dalam persoalan-persoalan narkoba misalnya, maka itu adalah kesempatan bagi Kapolri dan Propamnya untuk menjatuhkan sebuah sanksi yang berat kepada mereka supaya tidak ada lagi yang mencontoh, tidak ada lagi yang mengikuti tugasnya Propam untuk mengetahui apa yang menyebabkan, apa yang menggoda kira-kira oknum-oknum kepolisian ini sehingga dia mau terjebak dalam persoalan-persoalan narkoba di Republik ini. Ini sangat penting sekali dalam rangka menyelamatkan institusi kita ini, kepolisian. Pimpinan DPR RI juga menyatakan dukungan kepada Kapolri untuk melakukan perbaikan di internal Polri. Komisi 3 DPR RI selaku mitra Polri tentunya akan memberikan masukan dan melakukan pengawasan pada Kapolri dan jajarannya dalam menjalankan kebijakan reformasi di tubuh Polri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR optimis bahwa Indonesia mampu menghadapi resesi global yang diproyeksikan akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, DPR RI menilai Indonesia berada dalam kondisi siap untuk menghadapi ancaman resesi global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun depan, dikarenakan Indonesia mampu menjaga kedaulatan pangan nasional. DPR RI menilai sejauh ini pemerintah telah berupaya dalam mencukupi persediaan pangan nasional melalui berbagai kebijakan maupun infrastruktur pembangunan di tengah kondisi krisis dengan cukup baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak wawancara rekan kami Alfred Rizky dengan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen, apakah Anda sudah tahu terkait dengan resesi? Ya, resesi merupakan adalah menurunnya tingkat aktivitas ekonomi yang terjadi secara signifikan dan juga cukup waktu yang lama hingga berbulan-bulan bahkan bisa hingga bertahun-tahun. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Seperti yang diketahui pemirsa bahwa ekonomi global saat ini dihantui dengan ancaman resesi di tahun 2023. Pemerintah sendiri merasa optimis bahwa Indonesia ini dapat menghadapi ancaman resesi di tahun 2023. Lalu bagaimana pendapat dari DPR RI sendiri? Saat ini saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Fatan dari fraksi PKB untuk daerah pemilihan Jateng 2. Baik,
Pak Fatan, menurut Bapak kira-kira langkah-langkah seperti apa yang perlu dipersiapkan Indonesia ini untuk bisa menghadapi ancaman resesi global di tahun 2023 ini, Pak? Ya, baik. Kita tahu estimasi ekonom mengindikasikan resesi global. Tapi kita optimis bersama pemerintah, DPR juga optimis bahwa Indonesia mampu melampaui itu karena kita banyak beberapa indikator, beberapa variabel yang cukup menguatkan. Yang pertama tentu konsumsi domestik kita tinggi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita nasional kan selalu ditopang oleh pertumbuhan konsumsi. Nah, kita yakin dengan konsumsi yang tinggi ini maka perputaran ekonomi akan bagus. Yang kedua, pemerintah harus melakukan skenario-skenario ketahanan pangan. Dan ini sudah dilakukan dengan membentuk badan pangan, kemudian distribusi pupuk yang bagus. Karena dengan adanya perang Ukraina-Rusia ini pasokan gas pasti terganggu. Nah, ini juga yang mengancam harga pupuk membuat tinggi sekali. Bahkan kemarin di sidang IMF dan World Bank yang di Amerika itu diperkirakan harga pupuk bisa 4 kali lipat. Nah, tentu ini menjadi salah satu cara kita pemerintah agar ketahanan pangan diperkuat. Yang kedua tentu inflasi kita harus terus atasi supaya tidak terjadi resesi yang cukup panjang. Oleh karena itu dengan menggelontorkan beberapa bantuan sosial, kemudian subsidi, kemudian beberapa bantalan-bantalan sosial, saya kira kita mampu mengatasi resesi itu. Pak, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa daya beli masyarakat ya Pak ya. Nah, apakah sudah ada kebijakan-kebijakan untuk mempersiapkan di tahun 2023 ini Pak, supaya untuk mendorong daya beli masyarakat ini tetap tinggi Pak? Ya, saya kira dengan postur APBN yang baru disahkan pemerintah dan DPR kemarin, kita melihat alokasi penguatan UMKM, kemudian beberapa relaksasi yang kita berikan dari sektor kredit, kemudian sektor konsumsi, maka kita optimis bahwa 2023 tidak segelap yang dibayangkan. Kita mengalami situasi yang mungkin berpengaruh tapi tidak cukup signifikan. Karena kita pengalaman dari COVID, orang memperkirakan Indonesia runtuh, Indonesia mengalami situasi yang gelap, tapi ternyata kita bisa mengatasi itu. Untuk dari masyarakat sendiri Pak, mungkin Pak Fatan ini ada saran-saran Pak supaya bagaimana manajemen ekonomi yang masyarakat perlu lakukan di tahun 2023 Pak, supaya bisa bersama-sama menghadapi dari ancaman resesi ini Pak. Kunci dari situasi itu adalah yang pertama optimisme. Optimisme pemerintah, DPR, pelaku usaha. Yang kedua adalah UMKM. Sekali lagi UMKM mampu mengatasi dan sudah terbukti ketika kita krisis ekonomi nasional 98, kemudian kita krisis ekonomi tahun kemarin juga UMKM menjadi tulang punggung nasional. Oleh karena itu 2023 ini pemerintah harus serius memberikan beberapa relaksasi yang cukup besar bagi pengembangan UMKM. Baik. Pak, berarti pada intinya bahwa DPR RI sendiri dan juga pemerintah optimis bahwa Indonesia ini bisa melampaui atau bisa menghadapi dari ancaman resesi global ini ya Pak ya? Kita sangat optimis, apalagi Indonesia kaya akan komoditas, kaya akan sumber alam yang bisa menopang dari keseluruhan situasi itu. Jadi optimisme harus kita bangun terus-menerus sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi mungkin 5,3 atau 5,5% seperti pidato Pak Presiden. Amin. Terima kasih Pak Fatan atas waktunya Pak. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Fatan dari fraksi PKB, di mana Bapak Fatan menyampaikan bahwa diperlukan optimisme antara pemerintah dan juga DPR dan juga masyarakat untuk menghadapi ancaman resesi global di tahun 2023. Sekian laporan saya Alfat Rizky mengucapkan terima kasih, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Terima kasih rekan Zia. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline media online hari ini adalah berita dari Komisi 11 DPR RI yang menegaskan kenaikan cukai rokok sebagai pukulan telak bagi petani tembakau. Di sini Anda dapat melihat dalam layar kaca Anda saat ini, di sini ada pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok rata-rata tertimbang 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Petani tembakau pun keberatan dengan keputusan ini. Tentunya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia dengan tegas menolak kenaikan cukai sebesar 10% pada tahun 2023 dan tahun 2024. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau menyasar pada golongan sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek tangan dengan besaran berbeda-beda di tiap golongannya. Dan kenaikan cukai hasil tembakau pada 2023 dipastikan akan membuat petani tembakau makin menderita dan tidak sejahtera. Di sini ada tanggapan dari anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun yang melihat bahwa naiknya cukai rokok sebesar 10% merupakan pukulan telak bagi petani tembakau. Pasalnya sudah 4 tahun berturut-turut, keadaan petani tembakau tidak baik-baik saja, bahkan terpuruk mengingat hasil panen tembakau rontok baik dari segi harga dan terlambatnya penyerapan. Di sini Misbahun juga menilai salah satu kerontokan ekonomi mereka selama 4 tahun ini merupakan dampak dari kenaikan cukai rokok yang sangat tinggi. Dan tingginya tarif cukai hasil tembakau akan membuat perusahaan mengurangi produksi secara tidak langsung dan mengurangi pembelian bahan baku. Di sini padahal 95% tembakau yang dihasilkan petani adalah untuk bahan baku rokok. Misbakun menyayangkan keputusan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang malah menaikkan cukai hasil tembakau di saat perlambatan ekonomi tengah terjadi. Misbakun menilai penetapan kenaikan tarif cukai yang sudah ditetapkan sekaligus 2 tahun ini sebagai jebakan yang dibuat pemerintah dalam mengambil kebijakan. Sebab pemerintah tak melibatkan DPR untuk merumuskan kenaikan tarif cukai mendatang. Untuk itu dalam waktu dekat Komisi 11 akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam waktu dekat untuk membahas kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Kita beralih ke headline media online selanjutnya pemirsa. Di sini dari Komisi 1 DPR RI yang kecewa ada lembaga penyiaran swasta yang tidak mau ikuti program migrasi siaran digital. Anda dapat menyaksikannya di layar kaca Anda saat ini. Kita lihat di sini ada tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Teguh Rifki Harsya yang kecewa karena masih ada lembaga penyiaran swasta atau LPS yang tidak taat aturan terkait program migrasi siaran dari analog ke digital atau analog switch off yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menjelaskan pemerintah berhak melakukan penertiban kepada LPS yang belum sepenuhnya migrasi ke siaran digital. Dan ia pun juga berharap ada komunikasi dari pemerintah kepada LPS yang masih bersiaran pada frekuensi analog. Rifki Harsya menegaskan bahwa Komisi 1 DPR RI akan selalu mendukung digitalisasi penyiaran di Indonesia dan membuka diri kepada pihak-pihak yang memiliki aspirasi mengenai analog switch off. Dan sebelumnya juga ada tanggapan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Di sini beliau menyebutkan ada beberapa stasiun televisi swasta yang masih belum melakukan migrasi dari siaran analog ke siaran digital. Oleh karena itu terhadap stasiun TV swasta yang membandel ini, secara teknis pemerintah sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio tertanggal 2 November 2022. Menanggapi peralihan siaran televisi digital, anggota Komisi 1 DPR RI lainnya Nurul Arifin mendesak Kementerian Kominfo untuk segera mendistribusikan set-top box atau STB secara gratis kepada masyarakat karena analog switch off akan dilanjutkan secara nasional. Nurul minta Kemenkominfo harus mampu mendistribusikan STB kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran. Jangan sampai rumah tangga yang benar-benar tidak mampu malah terlewat dalam pembagian STB gratis tersebut. Nurul juga menegaskan seluruh masyarakat kurang mampu, terutama yang wilayah siarannya televisi analog sudah dimatikan, harus dipastikan bisa mengakses siaran televisi digital.
Nurul juga berharap sistem siaran digital ini bisa mengakhiri persoalan blank spot di tanah air. Pemirsa, barusan telah kita bahas headline media online pada hari ini, yaitu berita dari Komisi 11 DPR RI yang menegaskan kenaikan cukai rokok sebagai pukulan telak bagi petani tembakau. Juga berita dari Komisi 1 DPR RI yang kecewa masih ada lembaga penyiaran swasta yang tidak mau ikuti program migrasi siaran digital. Saya Dede Ramadan, kembali lagi ke rekan Zia. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Zia Ulbar, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.